Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello sobat TV Tubuh Channel. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang Gcam lagi ya. Saya sudah mendownloadnya. Ini dia nama Gcam-nya, TR Camera P11 Engine ya. Ini updatean dari TR Camera P5. Ini kelanjutan update-nya ya teman-teman. Dan untuk perubahannya bisa kalian lihat di video berikut ini. Nah, ini dia ya teman-teman info dari pembaharuannya TR Camera P11 Engine 1 Gen transisi ke versi 7.2, jadi sudah memakai portingan dari Google Camera 7 ya teman-teman. Perbaikan bak besar, pengaturan default terbaik untuk Redmi Note 7, Note 8 dan Note 8 Pro. Praktis tidak ada bug, pengaturan paling fleksibel dari semua kamera, misalnya menyesuaikan tingkat hitam dinamis secara maksimum saat menahan tombol sekelar kamera. Ini menjamin dan kendala dalam kualitas terbaik, kompatibel untuk versi Android 9 ke atas ya teman-teman. Oke, itu dia info pembaruan dari TR Camera P11 Engine-nya. Dan di sini saya akan mentesternya di Xiaomi Note 5 Pro yang berandroid Gen 9 dan sudah teraktifkan kamera 2 API ya teman-teman. Oke, bagaimana hasilnya? Terus simak video ini sampai habis. Check it out. Oke, sekarang langsung kita eksekusi, kita lanjut ya teman-teman. Saya akan langsung menginstal TR Camera P11 Engine ini. Oke, saya akan langsung install aja ya. Saya sudah klik install, kita tunggu proses pemasangannya selesai di handphone Xiaomi Note 5 Pro yang berandroid Gen 9. Kita tunggu sama-sama ya teman-teman. Oke, sekarang TR kameranya sudah terinstall. Langsung saja kita buka untuk aplikasi kameranya. Kita izinkan, next kan saja dulu, izin. Ada info ya di sini ya teman-teman. Saya baca yang Inggris saja. Double click on the button bar on with the button are lock and shutter, kamera switch dan galeri. Oke lah. Oke, sekarang kita lanjut. Ini dia interface-nya sama seperti Google Kamera 7 ya, dari portingan Google Pixel 4 untuk TR kamera ini. Di atasnya ada opsi seperti biasa. Ada PACE, HDR. Oke, sekarang saya akan tes mentap pada bar yang berwarna hitam ini ya teman-teman, di atas bar ini. Nah, ternyata akan muncul pengaturan ya, pengaturan ISO, timer max, ISO minimalnya. Jadi saat kita men-tap 2 kali pada barnya akan muncul pengaturan seperti ini ya teman-teman. Oke, langsung kita lanjut akan mentester pada kameranya, TR kameranya ya, di menunya. Saya sudah ambil, hasilnya sudah dapat. Saya cek untuk tombol panelnya atau button panelnya. Di sini sama seperti yang saya share kemarin ya. Saya tambahkan untuk share sosial medianya. Ini dia di pengaturan. Saya akan coba menambahkan 3 aplikasi sosial media, WhatsApp dengan Telegram. Saya back. Saya cek dulu hasil gambar yang saya ambil tadi. Ini dia dari mode kamera biasanya. Mantap sekali ya teman-teman. Untuk hasil dari TR kamera ini yang sudah di mode. Oke, saya back. Lanjut, saya akan mengambil gambar di mode kamera. Saya cek untuk di button panelnya, dan ini dia sudah muncul yang saya pilih tadi. Ada WhatsApp, Telegram, dan message. Oke, selanjutnya saya akan tes untuk kamera depannya. Saya sudah alihkan. Kamera depannya bisa digunakan, berhasil untuk di Xiaomi Note 5 Pro. Saya akan tes untuk mengambil gambar pada kamera depannya di TR Camera P11 ini. Oke, sudah jadi. Ini dia ya teman-teman untuk hasil kamera depannya. Bisa digunakan, aman. Selanjutnya kita akan mentes mode night sight-nya. Saya alihkan terlebih dahulu ke kamera belakangnya. Oke. Langsung saya ambil aja ya di mode night sight untuk hasilnya. Oke, kita cek sama-sama untuk hasilnya. Masih memprosesing, kita tunggu aja ya sama-sama ya teman-teman. Oke, sudah jadi. Ini dia hasilnya. Saya perbesar.
aman, bisa digunakan untuk mode night shake-nya. Sekarang saya akan cek di pengaturan apakah mode astrofotografinya sudah on atau tidak. Cek, saya cari dulu di advanced. Nah, ini dia, untuk UC astrofotografi modenya sudah aktif. Oke, saya back. Sekarang kita tes untuk night shake mode astrofotografi on ya. Saya pilih opsi di atasnya. Untuk timernya biasa 3 detik ya. Phase retouching-nya saya matikan dulu. HDR-nya ya on ya. Untuk fokus infinity seperti biasa. Oke, langsung saya tes. Kita tunggu untuk hasilnya. Masih memprocessing. Kita cek untuk hasil gambarnya masih memprocessing ya teman-teman. Oke, kita tunggu. Oke, sudah selesai. Dan ini dia ya hasilnya ya teman-teman, di night shake mode astrofotografi on ya teman-teman. Sekarang kita tes di mode portrait atau portrait ya. Saya fokuskan ke patung bebek ini, miniatur patung bebek ini. Oke, saya fokuskan, saya ambil, saya sudah jepret. Sekarang kita cek untuk hasilnya. Saya pindahkan patung bebeknya, kita view ya. Ini dia, saya klik dan ternyata FC ya teman-teman, sama seperti Google Kamera 72014 kemarin ya. Oke, ternyata untuk portraitnya FC pas di view untuk hasilnya, hasil gambarnya ya. Tapi bisa digunakan masih untuk pengambilan gambarnya. Saat di view saja dia FC. Ini dia masih FC ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke video ya. Kamera yang tadi sudah di awal. Ini dia video. Saya akan pergi ke settingnya. Oke, saya buka opsi setting. Saya cek di pengaturan video. Dan di sini saya aktifkan dulu berarti ya, ultra high resolution 4K dan ultra high untuk timelapse-nya, untuk stabilization-nya sudah aktif. Sekarang kita tes sama-sama untuk di mode videonya di TR kamera versi 11 engine ya teman-teman. Oke, saya sudah ambil. Kita lihat hasilnya sama-sama. Oke, saya play. Nah, ini dia ya teman-teman untuk hasil dari videonya dengan kualitas resolusinya 4K. Berjalan dengan baik, aman, bisa digunakan. Lanjut kita di more ya ini ya. Langsung saja kita tes untuk mode panoramanya. Oke, saya langsung ambil gambarnya. Saya perpanjang untuk hasil gambarnya. Oke, langsung checklist saja. Untuk hasilnya kita lihat sama-sama. Nah, ini dia hasilnya. Dan di view juga bisa, tidak FC, aman, bisa digunakan untuk mode panoramanya. Selanjutnya kita tes untuk photosphere-nya. Dan di opsinya lengkap ya, sama seperti TR kamera 72 kemarin. Langsung kita tes sama-sama. Kita tangkap mata ikannya. Oke, saya ambil baru 2. Ini yang ketiga. Checklist. Kita cek sama-sama, masih memprocessing, cepat sekali. Dan ini dia ya teman-teman, hasilnya bisa digunakan dan view-nya juga bisa kita lihat. Selanjutnya bagian slow motion-nya. Saya cek di opsinya, tidak ada apa-apa, cuma ada flash. Dan ternyata ngebug ya teman-teman, di sini masih di slow motion-nya. Tidak bisa dipilih. Untuk 1/8x nya saya tes dan gambarnya stuck, tapi untuk timernya berjalan ya teman-teman. Saya stop aja. Oke, coba saya view untuk hasil gambarnya. Kita play. Ternyata tidak bisa freeze ya teman-teman di TR kameranya. Mungkin untuk di Xiaomi Note 5 Pro saya yang custom ROM Superior OS ini mengalami bug ya. Lanjut kita ke timelapse. Oke, langsung kita tes. Saya rekam, saya record, cukup ya. Langsung kita cek untuk hasilnya sama-sama.
time lapse saya play, ternyata sama, tidak dapat memutar video ini. Masih belum fix di Xiaomi Note 5 Pro saya ya. Oke, lanjut, masih di more. Kita tes mode lens blurnya. Oke, tunggu. Saya coba lagi untuk membuka mode lens blurnya. Oke, saya sudah pilih. Sekarang saya akan ambil, saya fokuskan di bunga ini ya, bunga plastik ini. Saya akan sentuh. Untuk shooternya ternyata tidak bisa ya teman-teman. Saya akan coba lagi ya. Biasanya dia ada di sudut ini ya untuk di mode lens blurnya. Saya buka lagi untuk mode lens blurnya, saya ulangi. Kita tunggu. Oke, sekarang saya tes ada pada mode lens blurnya, sudah bisa, masih silang. Saya coba lagi sampai checklist ya teman-teman. Oke, sudah checklist. Kita cek hasilnya sama-sama di mode lens blur. Masih memprocessing. Biasanya agak lama ya teman-teman untuk memprocessing pada mode lens blur ini. Kita tunggu aja. Oke, masih lama tampaknya, sedikit lagi loadingnya selesai. Oke, sudah selesai. Ini dia untuk hasil gambarnya, bisa di view, bisa dilihat ya untuk hasil gambarnya di mode lens blur. Oke, di semua mode kita sudah tes, dan untuk di beberapa modenya masih belum fix ya teman-teman di Xiaomi Note 5 Pro. Saya pergi ke setting, di sini ada pengaturan defaultnya ya. Seperti di infonya, untuk pengaturan default ini sudah mantap dan tidak usah dirubah lagi di Xiaomi Note 7 dan Xiaomi Note 8 ya teman-teman. Seperti di info awal tadi, di advanced-nya seperti biasa ada pengaturan general, airbus dan astrofotografi. Dan ini dia untuk color settingnya, ada UC pixel AWB mode-nya. Untuk saturation kamera depan belakang, dynamic black level juga, correction ada. Oke, sekarang saya back dulu. Kita cek untuk di lip aperture-nya, binary settings, librariesnya ada pengaturan back kamera, telephoto lens, dan ada wide lens ya untuk pengaturan sharpness, luminance, chromadinance, kontras, dan saturation-nya. Sekarang kita beralih ke about modification-nya. Ini dia tentang TR kameranya. Dari portingan Google Kamera 72011, modifikasi versinya P11 Engine 1Gen ya teman-teman. Oke, sobat TV Tubuh channel, mungkin cukup sampai di sini dulu ya untuk video kali ini. Semoga apa yang saya bagikan di dalam video ini bermanfaat dan berguna bagi kalian. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan mengklik subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Akhir kata dari saya, wassalam, good job.